Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sebangsa setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang termi dimuliakan. Yang mulia Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Perlu kami sampaikan, kami adalah sosok seorang relawan paslon nomor 2 pasangan Bapak Haji Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka yang sudah berusia 80 tahun. Dengan semangat yang termiti, setelah yang termiti mempelajari apa arti daripada Prabowo Subianto. Pra artinya semua ataupun alam waktu. Bowo berwibawa atau jago. Su arti kata asal bisa akan to menoto negoro. Jadi Bapak Haji Prabowo Subianto sosok seorang presiden yang betul-betul artinya akan bisa menata negara, agama rakyatnya menjadi aman, makmur, sejahtera, aman, makmur, dan adil, sejahtera juga mercusuar. Atas dedikasi Bapak Haji Prabowo. Kenapa, mengapa termidi seperti ini? Apalagi mengambil kata-kata gatuk bahwa suku Watu Gajah Buta Pitik Walik Trondol Jago, yang artinya suku yang di bawah pimpinan Bapak almarhum Soekarno selaku Presiden RI ke-1 yang bisa disebut suku. Makanya cuma bisa mengamankan negara, agama, dan rakyat, juga mempersatukan suku. Watu yang dinahodai oleh Bapak Soeharto bahwa bisa memakmurkan negara, agama, dan masyarakat, tapi belum bisa mengadilkan. Gajah, Bapak Habibie, sosok seorang profesor pesawat kapal terbang, termasuk bisa untuk menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, Bapak Gus Dur, karena beliau tugasnya cuma untuk mempertahankan negara, bangsa, dan agama. 5. Ibu Megawati Soekarno Putri, sama. Beliau adalah karena suku Watu Gajah Buta Pitik merupakan cuma bisa untuk mempertahankan negara. Yang ke-6, Presiden ke-6 Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau padahal seorang yang gagah berani dan seorang pangab jenderal yang hebat. Tapi karena ketika itu ada bahasa suku Watu Gajah Buta Pitik Walik, maka pada waktu beliau menjadi presiden, negara maupun masyarakat molak-malik. Boleh dikatakan tatkala baru saja Bapak Presiden itu dilantik, beberapa bulan kemudian tsunami Aceh, Banda Aceh sampai porak-poranda. Situ Gintung yang biasanya tidak ambruk di bom, tapi nyatanya gempar. Mall Yogyakarta bisa ambles. Sidoarjo mengeluarkan lumpur. Pesawat terbang, pesawat perang Indonesia Hercules membawa 98 orang meninggal semua. Itu pada waktu. Ketika itu karena suku Watu Gajah Buta Pitik Walik. Presiden yang ke-7 adalah Trondol. Beliau cuma bisa mempertahankan negara, walaupun bagaimana, karena beliau seorang yang sakti, seorang yang sejahtera, aman, juga hebat, tapi tidak mau melawan. Apapun yang dihadapi itu cuma diterima dengan senyum saja. Nah inilah, dari presiden yang ke-8 ini, sesuai dengan kata-kata gatuk, adalah suku Watu Gajah Buta Pitik Walik Trondol Jago. Makanya Bapak Haji Prabowo Subianto merupakan seorang yang jago dan berwibawa di dunia.
Makanya pasti waktu-waktu sekarang nanti di tahun 2025 Bapak Haji Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka yang sudah membagikan tugas fungsi masing-masing, makanya insya Allah Indonesia akan menjadi negaranya, agamanya, rakyatnya yang aman, makmur, adil, sejahtera, dan mercusuar. Karena presiden dan wakil presidennya dan pejabat seluruhnya tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang. Maka rakyat tidak kurang sandang maupun pangan, karena pendidikan berjalan, pengangguran hilang, lapangan kerja disediakan. Maka dengan ini, yang Tarmidi, pendukung pemenangan, relawan pendukung pemenangan paslon nomor 2, pasangan Prabowo Gibran di Kabupaten Indramayu, yang membawai 31 kecamatan, 309 desa, 8 kelurahan dengan kapasitas pendukung pemilih paslon nomor 2 mendapatkan 45.817 orang. Dengan melalui saya berikan pinjaman lunak agar beliau mau sama-sama mendukung memilih Prabowo Gibran. Dengan cara satu keluarga saya berikan pinjaman 1 juta dengan cicilan 50.000 per bulan selama 20 bulan. Itu juga nanti waktu-waktu Bapak Prabowo Gibran sudah terpilih menang menjadi Presiden Republik Indonesia, maka yang masih utangnya belum full sudah dianggap lunas oleh Eyang Tarmidi. Maka daripada itu, alhamdulillah. Dari mana dananya? Alhamdulillah saudara murni mendapat jual tanah sawah seluas 5.000 meter persegi dengan harga 200 juta. Itulah 200 keluarga yang saya berikan pinjaman lunak masing-masing 1 juta per keluarga. Bukan sampai di situ saja, tapi Eyang Tarmidi lanjut sampai menggunakan dana menjual perhiasan sang istri mengenai kalung dan gelang seberat 80 gram dengan harga 40 juta untuk membiayai pembuatan kaos 300 kaos pendukung pemilih pemenangan paslon nomor 2 dan baleho, stiker itu dan sebagainya. Maka dengan hal ini alhamdulillah perlu diketahui oleh saudara-saudara sebangsa setanah air. Kita jangan ragu, jangan bimbang setelah Bapak Haji Prabowo Subianto dilantik dan menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode yang ke-8, presiden yang hebat, presiden yang jago. Jadi tenang, tinggal menunggu waktu. Maka dengan demikian, Eyang Tarmidi kemarin pada tanggal 11 bulan Desember datang ke kantor Wakil Presiden mau melaporkan tentang pengaduan keluhan. Alhamdulillah sudah mendapat urutan bahwa kami Tarmidi pendukung relawan pemenangan paslon nomor 2 dari Kabupaten Indramayu yang sekarang konon sudah diangkat menjadi Dewan Kehormatan GPN DPD Jawa Barat, tapi walaupun belum ada yang melirik sebelah mata, tapi tetap Tarmidi semangat untuk memperjuangkan sesuai dengan program Prabowo dan sesuai dengan program Tarmidi yang ingin menjadi kepanjangan terkait Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1. Orang terlantar, miskin, duafa, jompo, lansia, dan yatim piatu itu diasuh oleh negara. Maka siapa? Tarmidi lah yang akan bergerak untuk melaksanakan hal itu. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat Tarmidi sudah 3 periode Tarmidi menjadi relawan tanpa tulis, tanpa diketahui, tanpa diminta, tanpa diperintah oleh Bapak Prabowo Subianto karena atas dasar tulus ikhlas dan cintanya Tarmidi pada program Bapak Haji Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Maka dalam hal ini, yang Tarmidi setelah ke sana
cuma mendapat waktu terima laporannya pada hari Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025. Dengan demikian, yang Tarmidi mau melaporkan. Ini isi laporannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor Mas Wapres, Bapak Gibran Raka Buming Raka, pengaduan keluhan RPP relawan pendukung pemenangan paslon nomor 2 Prabowo Gibran Dapil Indramayu. Tarmidi selaku relawan yang tanpa diminta atau disuruh oleh Bapak Haji Prabowo Subianto atas dasar cintanya Tarmidi pada program Bapak Prabowo apabila terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029 sesuai program Tarmidi ingin menangani relawan kepanjangan negara terkait Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 ingin menangani orang terlantar, orang miskin, lansia, duafa, jompo, dan yatim piatu. Maka Tarmidi semangat dan ikhlas dengan menggunakan dana hasil penjualan tanah tersebut untuk memberikan pinjaman lunak pada orang yang siap mendukung memilih paslon nomor 2 pasangan Bapak Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka. Walaupun Tarmidi sampai saat sekarang belum ada yang menyenggol, mengundang, atau napi memberitahu ataupun menemui, belum pernah, belum ada siapapun. Tapi dengan semangat, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki. Di sawah seluas 5.000 meter persegi yang sudah tadi saya terangkan, atau mendapat uang 200 juta untuk saya jadikan biaya swadaya murni, memberi pinjaman keluarga, setiap keluarga diberi bantuan pinjaman masing-masing, diberi pinjaman 1 juta rupiah, wajib mengembalikan secara berangsur-angsur setiap bulan mengangsur 50.000 selama 20 bulan. Juga apabila Bapak Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden yang masih belum bayar, lunas semua atas tekad dan ikhlas daripada Tarmidi. Walaupun tanpa himbauan, walaupun belum pernah mendapat undangan, belum pernah datang ke Kertanegara, berapa kali saya selalu diusir oleh penjaga-penjaga Bapak Haji Prabowo Subianto selaku presiden. Tapi Tarmidi, orang tua yang sudah banyak pengalaman makan garam, makanya tidak akan sedih, tidak akan sulit, tidak akan marah. Sebelum ketemu dengan Bapak Haji Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia yang akan bisa menjadikan negara agama rakyatnya aman, makmur, adil, dan sejahtera mercusuar. Kalau ke anak duanya, saya belum percaya. Jujur, kenapa yang Tarmidi sudah 3 periode, belum pernah ada yang mengajak ke Ambalang, datang sampai ke pasar Minggu, minum juga belum ada yang ngasih. Ke DPP Gerindra berapa kali? Sampai waktu itu dengan wakil di dekat ini Mabes itu. Waktu periode 2019. Apa nyatanya? Alhamdulillah, belum ada yang melirik. Adapun sampai saya mencari donatur ataupun sebagai istilahnya orang-orang yang peduli, nyatanya tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Segalanya ini atas dasar hati nurani, cintaku pada pertama Bapak Haji Prabowo Subianto dan masalah programnya. Nah, untuk itu makanya tadi setiap bukan sampai di situ, sampai saya terpaksa untuk kebutuhan mengenai segalanya, logistik,
di antara pembuatan kaos itu dan sebagainya sampai saya jual. Perhiasan gelang kalung istri saya seberat 80 gram seharga 40 juta. Itu prihatin yang Tarmiji. Walaupun demikian, tetap untuk mengikuti pelantikan Bapak Haji Prabowo dan Bapak Gibran menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 November, Tarmiji ikut serta dengan membeli kaos ini. Saya nebus dengan mempunyai anggota 24.000 dengan harga 150.000 saya bayar kontan. Ini konon katanya sempat saya diangkat jadi Dewan Kehormatan GPN DPD Jawa Barat. Tapi apa nyatanya? Apa nyatanya? Apa nyatanya? Biarkan. Saya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Bapak Presiden yang akan mempunyai perhatian-perhatian pada Tarmiji. Apa kenyataannya? Inilah pada waktu mendukung. Ternyata sekarang konon katanya yang Tarmiji pada waktu di Sukabumi ketemu dengan Bapak Haji Syihabuddin. Konon katanya Tarmiji diangkat menjadi Dewan Kehormatan GPN 08. Apa nyatanya? Legalitas juga belum. Mandat juga tidak. Cuma pembicaraan saya bayar dengan anggota seluruhnya 3 juta. Dan konon untuk ke pelantikan katanya ada sudah disediakan setan-setan. Apa nyatanya? Tapi yang Tarmiji tidak akan sungkan-sungkan. Tetap akan bersatu mendukung Bapak Presiden RI 2024. Karena mau siapa lagi selain Bapak Haji Prabowo Subianto. Maka dengan demikian, Tarmiji sudah kiranya kalau belum puas sampai hati nanti akan berdiri di depan istana selama 40 hari, 40 malam. Apabila Tarmiji belum bisa ditemui oleh Bapak Haji Prabowo Subianto selaku Presiden RI 2024-2029. Tekad saya tidak demo, saya memberanikan diri. Saya berani dieksekusi, dipicis, dibunuh kalau Tarmiji tidak bermanfaat di Indonesia ini. Karena usia saya sudah 80 tahun dan sudah menjadi orang lola, tidak bapak, tidak ibu, tidak kakak, tidak adik, anak pun tidak punya. Apalagi yang saya pikirkan? Cuma yang saya pikirkan ingin sekali bangsa Indonesia menikmati hasil kemerdekaan. Semoga negara, agama, rakyat bersatu mendapatkan keamanan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, dan kemercusuan. Itu tekad Tarmiji. Tidak lagi, tidak lain. Apa artinya saya mengharapkan yang lain? Maka dengan demikian, ya, apa yang sudah saya tuangkan, lapor Mas Wapres, Bapak Gibran Raka Buming Raka, apa yang saya tuangkan, itu akan saya bawa nanti pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025. Karena saya pada waktu itu sempat mengomentarkan kepada masyarakat, pejabat, instansi bahwa sewaktu tahun 2024 Bapak Haji Prabowo Subianto tidak terpilih menjadi presiden di negara bukan bukan telinga, leher digorok. Itu janji yang Tarmiji. Karena semangatnya setelah Tarmiji menguntapa mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tekadnya. Tapi apa pernah saya ketemu Bapak Prabowo? Apa pernah diundang ke Ambalang? 5 kali datang ke Kartanegara. Sampai jalan kaki saya. Jalan kaki dari Kartanegara menuju Slipi. Karena sudah kehabisan amunisi. Tapi Tarmiji tidak pernah kecil hati. Maka dengan demikian, saudara-saudara sebangsa setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah pada waktunya kita semua akan menjadi orang yang berwibawa dan menjadi jago. Sudah pada batas waktunya bahwa Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-8 ini akan bisa mewujudkan negara, agama, dan rakyatnya bisa menjadikan aman, makmur, adil, sejahtera, dan mercusuar. Maka dengan demikian,
Tolong doakan saya pada hari Kamis tanggal 16 Januari akan menghadap beliau. Walaupun tanpa diundang, karena sesuai dengan program Bapak Gibran Raka Buming Raka selaku Wakil Presiden, bahwa ada lapor masyarakat tentang pengaduan keluhan masyarakat Indramayu. Ini sosok yang Tarmidi yang sudah menghabiskan uang 240 juta, tapi mana yang namanya relawan? Apa arti daripada relawan? Mengaku-ngaku relawan, padahal pengkhianat, padahal penjilat, padahal penjahat. Inilah sosok relawan yang murni. Siapa berani menghadapi yang Tarmidi, relawan yang paling murni, yang paling hebat, nyatanya sampai berkorban sawah, berkorban sampai pada waktu pelantikan. Yang Tarmidi terpaksa menjual motor untuk biaya tersebut. Karena pembelian kaos 3 juta, untuk biaya ke Jakarta 3 juta. Jual motor. Sampai sekarang saya motor juga tidak punya. Untuk terakhir, sampai saya jual HP pada waktu saya mau melapor pada Mas Wapres. Tapi kenyataannya seperaku. Dari mana? Apalagi di Indramayu yang sombong. Sombong sekali partai Gerindranya. Hasan Basari, hadapi saya ini. Jangan sombong jadi orang. Jangan hina pada saya. Jangan rugikan saya. Jangan cemarkan nama baik saya. Harga diri saya. Aku seorang anak mas Bapak Prabowo, apa nyatanya? Kalau Bapak Prabowo kemungkinan akhlak dan tabiatnya akan membangun negara. Tapi Anda buktinya datang ke rumah Tarmidi. Apa? Berhadapan dengan Tarmidi. Di mana mau perlu? Hadapi yang Tarmidi. Itu. Jadi semuanya cuma dolmong. Jual omong. Cuma mengaku-ngaku anak Bapak Prabowo. Padahal belum tentu Bapak Prabowo seorang yang hebat. Saya jong jempol. Saya tahu isi hati daripada Bapak Prabowo Subianto. Kekayaan Bapak Haji Prabowo Subianto bukan hasil karya dari Bapak Haji Prabowo Subianto. Itu dari warisan leluhur. Leluhur beliau. Bahwa beliau 11-12. Cuma beliau di kepemerintahan. Saya di kemasyarakatan. Sama, saya juga anak korong. Itulah. Jadi alhamdulillah begitu saja. Kurang lebihnya saya sampaikan kepada Yang Mulia Bapak Haji Prabowo Subianto, Yang Mulia Bapak Gibran Raka Buming Raka selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk 2024-2029. Yang Tarmidi cuma kami menyampaikan ingin meneruskan kepajangan negara terkait Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1. Mau siapa kalau bukan yang Tarmidi? Nyatanya apa sih? Sekarang yang namanya bantuan ketahanan pangan apa? Data dari 2011 sampai 2024 masih tetap itu. Apa tidak ada yang meninggal? Tidak ada yang pindah? Dikemanakan itu? Jadi tolonglah sekarang Bapak Haji Prabowo Subianto selaku Presiden sesuai dengan program Bapak, hati nurani Bapak. Bapak harus waspada. Di bawah Bapak itu siapa-siapa. Bagaimana Pak? Kalau saya acung jempol dan acung jempol kaki Pak. Pada Bapak Haji Prabowo Subianto dan pada Mahaputra Bapak Gibran Raka Buming Raka. Tapi di bawahnya ini. Di bawahnya. Akan saya pantau, akan saya awasi. Ya. Gitu aja. Segalanya Bapak Haji Prabowo Subianto, Bapak Gibran Raka Buming Raka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang Tarmidi cuma serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui Bapak Presiden Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka selaku Wakil Presiden, ke bawahnya belum percaya. Belum. Percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Percaya pada kedua orang hebat. Kurang dan lebihnya
yang termedi. Mohon maaf seagung-agungnya. Kami akhiri wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Semoga Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka tetap ada pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses dalam menjalankan tugasnya. Apapun programnya akan tuntas. Itu saja. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.